Ananda semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang materi menghitung luas daerah. Ya. Jadi penggunaan integral khususnya dalam penghitungan daerah. Penggunaan integral. Ya. Nah, kalian telah tahu rumusan-rumusan menghitung luas daerah lingkaran, segitiga, persegi panjang dan sebagainya. Namun ada daerah-daerah yang tidak beraturan. Contohnya apa? Daun. Misalnya kita ingin menghitung luas daun. Ini daun misalnya ya. Ini daun. Daun ini bentuknya tidak beraturan. Ya. Nah, para ilmuwan bisa mencarikan rumusannya dengan cara membagi-bagi daun ini menjadi beberapa bagian. Ya, lalu dicarikan luasnya bagaimana. Ya, contohnya ilmuwan akan membagi daerah ini, dia akan mengambil pertengahannya, ya, seperti ini. Ini menjadi sumbu. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Dia akan cari partisi-partisinya. Misalnya yang bagian atas ini ya, yang bagian atas ini kalau diteruskan, ini kalau diteruskan, ini fungsinya apa? Fx sama dengan apa fungsinya? Ya. Sedangkan yang bawah, yang ini juga, ya, fungsi yang ini kalau diteruskan ke atas, itu Gx sama dengan apa? Ya. Lalu akan dicari partisi-partisinya, sebagian-sebagian luasnya. Ya. Oke. Ya, karena nggak tahu daerah daun ini bentuknya seperti apa. Baik, sekarang kita akan membagi menjadi 3 jenis bagian. Yang pertama, ini menghitung luas daerah ya. Menghitung luas daerah. Menghitung luas daerah. Yang pertama, jika berada di sumbu kurvanya tadi. Jadi saya ambil yang bagian atas ya, yang bagian atas. Misalnya kita gambar dulu. Kita ambil yang bagian atas tadi. Ini X, ini Y. Lalu yang bagian atas. Yang bagian atas tadi kan seperti ini bentuknya tadi kan daun ya. Seperti itu ya. Fx. Oke, ini bagian atas. Misalnya kita ambil batasi. Ini maksudnya tanda panah. Seperti ini. Nah, misalnya kita ambil batasnya dulu. Ya, kita batasin bagian-bagiannya. Hanya ini saja. Hanya ini adalah garis X sama dengan A, ini X sama dengan B. Nah, daerah ini saja yang kita cari luasnya. Berapa sih luasnya? Gitu. Ya. Nah, untuk mencari luas ini, maka luas daerah tadi dicari dengan menggunakan integral. Ya, luasnya ini. Luasnya berapa? Luas sama dengan integral batas bawahnya A, batas atasnya B dari Fx
dx. Tuh ya, itu untuk yang daun bagian atas ya. Oke, lalu yang B, kalau daun tadi kan ada yang bagian bawah ya, ada bagian bawah. Oke, yang bawah itu bentuknya beda. Kita gambar juga yang untuk bagian bawah, saya pisahkan sengaja ya, jadi agak tinggi yang ininya. Kita sumbu X nya ini X, ini Y. Yang bawah tadi kan seperti ini, seperti itu ya, anggaplah daun tadi ya, ini tadi GX ya, misalnya melihat yang tadi ya, nggak apa-apa, rumusan sama aja ya. Berarti misalnya garisnya sama juga, garisnya adalah AB tadi, A B. Cari pasal-pasal ini adalah X sama dengan A, X sama dengan B. Kita akan mencari luasnya. Berapa luas daerah ini? Mirip dengan yang atas tadi ya. Luas sama dengan integral AB, tapi negatif karena di bawah sumbu X, negatif dari GX dx ya. Namun apakah luas itu pernah negatif? Misalnya luas tanah ya, luas itu tidak pernah negatif. Jadi kalau kalian dapat negatif tidak apa-apa, tapi positifkan. Jadi luas itu adalah nilai mutlak. Kalian kan sudah belajar nilai mutlak. Nilai mutlak itu selalu positif. Nilai mutlak dari ini tadi, integral AB GX dx. Jadi selalu positif. Kan tanda garis ini nilai mutlak. Oke. Yang terakhir ini yang C. Nah, yang C ini kalau kurvanya ada dua tadi, seperti daun tadi ya, seperti daun tadi persis, tapi dia misalnya kita ambil sama-sama berada di sumbu X tadi ya, tidak kita bagi dua. Jadi seperti daun tadi misalnya, sama persis ya. Jadi ada dua X ini. Jadi misalnya yang atas seperti ini adalah fx. Lalu ada yang bagian bawah kurvanya ya, ini adalah gx. Maka kita untuk mencari luasnya ya sama seperti tadi, kita ingin nyari yang bagian mana, karena kalau kurva itu kan terus memanjang, jadi tanda panah ini maksudnya itu terus ke atas ya, ini juga. Jadi harus dibatasi, batas mana yang ingin kita cari luasnya. Oh ternyata yang ini ya. Maka luas ini bagaimana mencarinya? Berarti luas sama dengan integral ya, batas bawahnya ini A, ini tadi X sama dengan A ya, ini X sama dengan A, sama tadi ini X sama dengan B, AB dari fx dikurang gx ya, dx. Jadi hasil pengurangannya. Ini rumusannya. Oke. Ups. Ya. Bagaimana contohnya? Gampang. Contoh. Tentukan luas daerah dari kurva
Y sama dengan X kuadrat yang dibatasi oleh garis X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Ya. Contoh 1, penyelesaian. Jadi integral luas sama dengan integral dari 1 sampai dengan 3 dari X kuadrat dx. Berarti sama dengan integral, ingat rumus integral. Jadi integral A, gimana ayo ingat, integral AX pangkat N dx itu sama dengan A per N ditambah 1 X tambah N tambah 1 ya, gitu ya. Ingat, berarti ini adalah 1 ya, 1 per 2 tambah 1 berapa? Ini tadi jelas, 2 tambah 1 3, 1 per 2 tambah 3 X pangkat 3. Tapi ini belum dimasukkan 1 sampai 3. Masukkan yang atas dulu ya, sepertiga itu sama dengan yang atas dulu. Berarti sepertiga, X nya ganti 3, ganti yang ini dulu ya, diganti yang 3 dulu. Berarti 3 pangkat 3, 3-nya dari sana. Yang 3 ini adalah rumusannya, pangkat 3 dikurang sepertiga, lalu yang ini yang 1, berarti 1 pangkat 3. Oke, nah, berarti sama dengan berapa? Sepertiga, 3 pangkat 3 kali 2, 7 dikurang sepertiga kali 1 sepertiga, 1 pangkat 3 kan 1 ya. 27 bagi 3 itu berapa? 9 dikurang sepertiga berapa ini? 8, 2 per 3 satuan luas. Cukup demikian saja. Nah, bagaimana nanti yang kurva-kurva yang lain? Ya sama dengan contoh tadi. Kalau kurvanya ada 2, ya bisa juga kita contohkan ya. Yang kurvanya ada 2, soalnya yang kedua ya, tentukan luas daerah tertutup yang dibatasi oleh kurva
Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dan Y sama dengan X. Nah, berarti ini ada 2 ya. Ada 2 seperti rumusan yang terakhir. Ada 2 kurvanya. Penyelesaian. Jadi ini luasnya itu adalah integral. Kita belum tahu ini batasnya, nanti kita cari. Itu dari yang pertama dikurangin yang kedua. Ya. Dari X kuadrat, ini yang pertama ya. Kalau kalian kita misalkan dulu yang mana yang pertama, misalnya ini yang pertama, ini yang kedua ya. Oke. X kuadrat dikurang 3X kan. Kita buat ya Y1 berarti Y1 dikurang Y2 ya. Y1 dikurang Y2 kan berarti sama dengan integral AB dari X kuadrat dikurang 3X, nanti dia dikurang X. Dx. Nah, bagaimana mencari batasnya? Batasnya bagaimana? Untuk mencari batasnya ya, itu bisa dengan substitusikan dari tadi ya, mencari titik potong keduanya ya. Untuk mencari batas kita cari titik potong di pot ya, titik potong dari kedua kurva, dari kedua kurva tadi. Yang pertama itu Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X, lalu ada Y dan Y sama dengan X, maka X kuadrat dikurang 3X sama dengan X ya. Berarti X kuadrat dikurang 3X dipindahkan ke ruas ini, dikurang X sama dengan 0. Jadi X kuadrat negatif 3X dikurang X itu adalah negatif 4X sama dengan 0. Faktorkan, keluarkan X ini, berarti adalah X dikurang 4 ya kan. X kali X, X kuadrat, X dikali 4 negatif 4X. Jadi X sama dengan 0 dan atau X dikurang 4 sama dengan 0, X sama dengan 4. Nah, inilah batasnya 0 dan 4. Maka luas tadi bisa kita lanjutkan. Luas sama dengan integral 0 sampai 4. Tadi kan dikurang ya. X kuadrat dikurang 3X dikurang lagi tadi X kan. Ini yang Y1, ini yang Y2 ya. Dx sama dengan integral 0,4 X kuadrat dikurang 4X dx. Nah, tinggal kita cari. Sama dengan 1 ini 1/3 X pangkat 3 dikurang 4/2 X pangkat 2 ya. X pangkat 2 dari 0 sampai 4 sama dengan ini tetap 1/3 X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat 0,4. Terus masukkan mana dulu? 4 dulu.
4 dulu ya. Maka sama dengan 1/3 4 pangkat 3 dikurang 2 kali 4 pangkat 2 dikurang. Nah, kalau 0 berarti 0 semua lah ya. Karena ini sifatnya pengali. 1/3 dikali 0 pangkat 3 dikurang 2 kali 0 kuadrat. Pasti 0 lah ya. Sama dengan ini adalah 1/3 4 pangkat 3 4 kali 4 16 16 kali 4 64 dikurang 4 kuadrat itu 16 16 kali 2 itu 32 ya, dikurang ini 0 0 0 64 bagi 3 bisa enggak? Bisa, tapi tidak habis. 64/3 dikurang 32 kurang 32. Bagaimana? 64/3 itu berapa? 64/3 itu berpikirnya harus cepat ya, maksudnya yang simple. 21 sisanya 1/3 dikurang 3/2. Benarkah? Ya, dikurang 3/2. Berapa itu? Negatif ya. Tapi kan luas tidak pernah negatif tadi. Ini minus. Berapa? 32 dikurang 21 kan? 11 ya. Tapi tidak nyampe. Jadi 10 2/3 satuan luas. Tapi nilai mutlak. Berarti ini 10 2/3 satuan luas. Ya. Bagaimana? Ya ngitung saja ya. Kalau yang tidak tahu nih 32 dikurangin 21 itu kan 11 ya. Nah, tapi karena ini tadi 21 1/3, maka mengurangkannya adalah 31 saja. Ya. Berarti ini 31, ini masih ada 3/3 kan 1 ya. Ini adalah 21, ini 1/3. Ayo, ingat lagi. Jadi berpikirnya cepat. Jadi dikurangin. Ini dikurangi adalah 10, ini dikurangi adalah 2/3. Ya. Jadi ini hasilnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.